Masa SMK. Suatu hari di SMK Negeri 3 Cimahi, ada seorang siswa cantik bernama Adinda. Dia adalah siswa baru kelas 10. Adinda adalah siswa yang rajin dan taat pada peraturan. Namun dia juga siswa yang mudah bergaul dan tidak ketinggalan zaman. Adinda juga merupakan murid yang tak terlihat, namun kita sudah mengenalnya sebagai anak yang keren dan lucu. Suatu hari, ada murid lain yang mengajaknya untuk berkenalan. Murid tersebut bernama Alia. Adinda juga punya teman yang satu SMP dengannya, yaitu Sita, Adin, dan Hiruda. "Selamat pagi, kenalan yuk, kamu siapa?" tanya Alia pada Adinda. "Selamat pagi, aku Adinda dari SMP 9 Cimahi," jawab Adinda. "Oh hai Adinda, aku Alia dari SMP IT Al-Azhar. Adinda mau temani aku ke fotokopian gak?" tanya Alia. "Mau ngapain ke sana Alia? Sebentar lagi belnya berbunyi bukan?" jawab Adinda. "Aku mau beli topi Adinda, topiku tertinggal di rumah," jawab Alia. "Oh kalau begitu biar aku temani ke fotokopian," jawab Adinda. Singkatnya, setelah beberapa bulan tidak terasa perjalanan kelas 10 dilewati. Adinda telah berubah dari seorang remaja yang berseragam putih biru menjadi berseragam putih abu. Dia mendapat teman-teman baru dengan suasana yang berbeda semasa SMK. Masa peralihan dari kecil ke masa dewasa. Pada awalnya Adinda adalah anak yang sangat manja. Rumahnya jauh dari sekolah, namun ia tidak pernah terlambat karena selalu bangun pagi. Karena faktor jarak rumah yang jauh dan lingkungan baru yang memaksanya untuk beradaptasi. Kini Adinda telah berubah menjadi sosok yang sangat bijaksana dan terlihat dewasa. Setelah masa perubahan keadaan siswa SMK, suatu hari di sekolah mengadakan kegiatan kepanduan outing kelas, seperti kegiatan belajar di luar. Adinda sangat antusias karena tak disangka dia tertarik untuk menjadi ketua tim perempuan. Adinda adalah orang yang kurang percaya diri, namun teman-temannya meyakinkan bahwa dia mampu menjaganya dengan baik. Ketika keadaan ketua tim berubah, Adinda sangat menaruh perhatian kepada anggotanya. Namun ia selalu terlihat sedih dan kecewa dengan apa yang telah dia lakukan, sehingga membuat Adinda semakin tidak percaya diri. Setelah kegiatan outing kelas ini selesai, mereka kembali menggunakan truk yang digunakan untuk pertama kali mereka datang, dan Adinda ada di dalamnya. Saat itu salah satu teman baru Adinda di SMK bernama Tere menyindir Adinda dan mengatakan bahwa ada orang yang menyukainya. Adinda adalah siswa yang pemalu dan tidak percaya diri. Dan tidak disangka laki-laki yang menyukai Adinda duduk di sebelahnya. Pipi Adinda memerah karena banyak sekali teman yang menggodanya. Teman laki-laki Adinda juga pendiam dan pemalu, sehingga tidak ada percakapan di antara mereka berdua. Setelah itu mereka hanya diam dan sampai di sekolah. "Adinda, Dinda, hai." Iya, laki-laki itu bernama Biru. Laki-laki itu menyapa Adinda dan Adinda pun menengok lalu menjawabnya dengan malu-malu. "Ada apa?" tanya Adinda. "Kamu kenal sama aku nggak? Aku dari SMP yang sama kayak kamu," tanya Biru pada Adinda. "Oh, aku kenal kamu. Aku kira kamu yang gak kenal aku. Hehehe," jawab Adinda sambil malu. "Aku kenal kamu," jawab Biru. "Oh iya," Adinda membalasnya. "Kenapa kamu malu-malu? Santai aja tuh," jawab Biru sambil menggoda. Setelah beberapa bulan, Adinda semakin akrab dengan teman-temannya. Dia juga sangat dekat dengan Biru. Adinda mulai dikenal oleh banyak teman-teman. Namun dia adalah seorang siswi yang tidak percaya diri. Adinda mulai jatuh cinta pada masa SMK. Nyatanya masa SMK tidak semudah itu. Tuntutannya semakin banyak. Adinda terkadang mengadu kepada orang tuanya dan terkadang menangis jika hal itu sangat menyakitkan. Tapi
Tapi itu hanya masalah kecil, selebihnya menyenangkan. Semester pertama, sekolah telah usai. Saatnya memasuki semester kedua. Tidak ada yang terlalu istimewa dari semester ini. Semua orang sudah puas karena sudah saling mengenal. Kelas kami juga mengikuti kegiatan pembelajaran di luar yang disebut outing class. Dengan kegiatan ini, kelas Adinda semakin kompak dan saling mendukung serta membantu jika ada masalah. Setelah semuanya terlewati, kini Adinda dan temannya sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian penilaian akhir tahun untuk kenaikan kelas. Suatu hari, "Din, kamu mau berangkat?" tanya Albi ke Adinda. "Aku mau ke perpustakaan sebentar untuk mencari latihan soal," jawab Adinda. "Ih, rajin sekali. Buat apa ambis?" sambil tertawa Albi. "Ya gak apa-apa, ingin aja. Kamu mau ikut?" tanya Adinda. "Enggak, lebih enak di kelas main," jawab Albi sambil menggunakan nada tinggi. Di sini Adinda hanya diam saja, tidak mendengarkan perkataan temannya itu. Setelah beberapa hari setelah kejadian itu, tibalah waktunya ujian akhir tahun. Kelas kami dibagi menjadi 2 kelompok yang terikat dengan kelas 11. Saat itu kondisi sekolah kami sedang tidak bagus, dengan siswa dan siswi yang sebagian besar mengetahui soal-soal ujian. Adinda merasa sedih karena dia tahu akan ada ketidakadilan dalam mengerjakan ujian. Misalnya dengan usahanya untuk belajar yang dia lakukan, pasti akan kalah. Tapi soal itu Adinda tidak merubah keadaan. Dia selalu tenang dan memihak pada kejujuran. Awalnya Adinda biasa saja, namun setelah ujian dilakukan kurang lebih 2 hari, semua teman-temannya berubah. Adinda baru tahu kalau temannya juga ikut melakukan hal buruk itu. Keesokan harinya ada pengumuman siswa dan siswi menyontek dan mengetahui soal ujiannya. Teman-teman Adinda menebak Adinda yang memberitahu guru karena hanya Adinda yang mengerjakan sendiri dan jujur. Sejak saat itulah Adinda merasa dijauhi dan ditindas karena pendapatannya yang mengutamakan kejujuran. "Din, kamu memberitahu guru ya?" tanya Sita pada Adinda. "Bukan aku, Sit. Aku aja nggak tahu," jawab Adinda. "Halah, gak usah bohong gitu ah, Din," jawab Adin. Setelah itu, suasana hati Adinda berubah sangat sedih, dan hal ini tentu mengganggu kegiatan belajarnya. Suasana hatinya berubah dan tidak fokus pada ujian yang akan diadakan keesokan harinya, karena dia terlalu memikirkan teman-temannya. Setelah sampai di rumah, dia menceritakan kepada ibunya semua yang dia rasakan di sekolah. Dengan kejadian ini, Adinda berpikir untuk pindah sekolah karena dia merasa dia tidak punya teman. Sebenarnya Adinda tidak mau ikut campur dengan urusan teman-temannya. Dia hanya ingin bersama teman-temannya seperti biasa. Setelah hampir menyelesaikan ujian, Adinda menceritakan masalahnya kepada Biru, dan Biru berjanji akan membantunya. Adinda adalah orang yang malu untuk mengungkapkan apa perasaan yang dia rasakan kepada teman-temannya. Teman-temannya tidak menerima alasan kepada dia bersikap jujur dan tidak mengikuti teman-temannya. "Din, jangan sedih, aku bakal bantu kamu kok," kata Biru sambil senyum kepada Adinda. "Makasih ya Biru," jawab Adinda. Paginya Biru bantu Adinda menceritakan ke temannya. "Biru, kalau mereka tidak mengerti aku, gimana?" tanya Adinda gugup. "Tenang Din, aku baru bilang sama mereka apa maksud kamu," jawab Biru sambil berpandangan. "Teman-teman, sini deh sebentar," ucap Biru pada teman-teman agar lebih dekat dengan Adinda. Di sana Adinda dan teman-temannya berbicara secara terbuka tentang apa yang sebenarnya mereka rasakan, hingga Adinda menangis, dan semua itu berakhir hanyalah kesalahpahaman di antara mereka.
Adinda berterima kasih kepada Biru yang telah membantunya. Teman-teman Adinda meminta maaf kepada Adinda karena menjauhi Adinda di kelas hingga membuli Adinda. Adinda pun meminta maaf kepada teman-temannya karena kejadian tersebut menjadi masalah di kelas. Masalah mereka pun sudah selesai. Keadaan Adinda dan teman-temannya menjadi akur karena masalah tersebut menjadi pembelajaran bagi Adinda dan teman kelasnya. Hikmah yang dapat diambil dari cerita ini adalah jangan mudah tersinggung oleh orang lain dan jangan mudah mengambil keputusan. Jika ada salah paham, lebih baik dijelaskan dengan baik. Dengan kejadian ini, Adinda dan teman-temannya semakin mengenal satu sama lain.